Segmen satu siap, kamera siap, sound siap. 5, 4, Oke. Halo pemirsa, selamat malam semuanya. Selamat datang di acara kami yaitu Tapak Negeri. Di sini dengan saya Taskia Aulia Hamida dan rekan saya Mayang, akan menemani pemirsa semuanya dalam 15 menit ke depan. Nah sebelum itu, tahu nggak sih pemirsa bahwa Indonesia ini memiliki keindahan alam yang tersembunyi. Salah satunya yaitu pegunungan. Oleh karena itu, kami di sini mendatangkan bintang tamu yang sangat spesial untuk hari ini. Siapakah itu? Langsung saja, Kak Halim, silakan masuk. Halo Kak Halim, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Yes. Kalau dipanggil Kak kayaknya agak canggung gitu ya. Nah kalau boleh tahu di dunia penjelajahan itu biasanya dipanggil Kak, Mas atau Bang sih? Bang aja. Oh, Iya, Bang Halim ya. Oke, Bang Halim, saya pernah dengar dalam kegiatan alam bebas ada istilah pala. Apa sih itu pala? Gini Mbak, sebenarnya itu pala adalah singkatan dari pecinta alam. Jadi semua orang yang berkegiatan di alam bebas bisa jadi dinamakan pala atau pecinta alam itu Mbak. Pecinta alam berarti ya. Iya. Nah dalam pala atau pecinta alam itu sendiri pasti ada kegiatan-kegiatan ya. Nah apa sih kegiatan dari pecinta alam ini? Nah, untuk kegiatan biasanya kami pecinta alam itu ada dua kegiatan, yaitu indoor dan outdoor. Indoor itu biasanya pemberian materi dan pengenalan alat-alat yang digunakan untuk kegiatan di alam bebas. Dan di outdoor itu ada banyak sekali, salah satunya adalah mountaineering atau pendakian gunung, terus climbing atau apa itu namanya? Apa itu? Memanjat. Oh, memanjat tebing ya. Terus rafting itu susur sungai dan lain sebagainya. Begitu Mbak. Selain itu ada kegiatan lagi nggak sih? Nah, kita biasanya kegiatan di alam itu biasanya ada kegiatan tahunan seperti reboisasi dan bakti sosial gitu. Oh, bakti sosial. Iya. Berarti kayak nanti penanaman di berbagai wilayah yang ada di Indonesia gitu ya? Iya Mbak, ya benar. Oke. Oke baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap berada di Tapak Negeri. Ya, segmen 2 siap, kamera siap, sound siap. 5, 4, 3, Oke. Baik, kembali lagi dengan kami di acara Tapak Negeri. Sebelumnya Mas, apa yang membuat Bang Halim tertarik dengan kegiatan pala ini? Begini Mbak, kan dulu waktu kecil umur sekitar kelas 6 SD itu saya sering sekali diajak oleh paman saya untuk mendaki gunung, tapi di gunung-gunung kecil lah, bukan gunung yang di bawah 2000 mdpl lah, rasanya begitu. Terus lama-kelamaan saya itu tertarik dengan kegiatan tersebut dan sampai sekarang pun juga masih tertarik dengan kegiatan tersebut begitu. Oh, gitu ya. Menarik sekali. Terus sejak kapan sih Bang Halim menggeluti kegiatan mendaki ini? Nah, untuk kegiatan mendaki itu sebenarnya kelas 6 SD itu sudah ada kegiatan mendaki, tapi cuma mendaki di bawah 2000 mdpl. Itu sudah apa itu namanya? Berhenti. Setelah kelas SD berhenti, terus mulai lagi berkegiatan pada 2014 begitu. Oh, pada 2014. Iya. Kira-kira gunung pertama pas pada tahun 2014 itu gunung apa ya? Pertama kali mendaki di Gunung Lawu Mbak, ya begitu. Gunung Lawu. Ya. Sesudah Gunung Lawu, Bang Halim lanjut mendaki kemana lagi? Nah, sementara itu kan masih minim pengetahuan dan
masih minum alat juga, jadi masih di sekitaran Gunung Lawu seperti di Mungkrang, di Tumri, dan di Bringkitan gitu mbak. Iya, ternyata banyak ya yang bisa. Iya. Iya. Nah, kira-kira dari beberapa gunung yang pernah didaki, menurut Bang Khalid yang paling favorit itu gunung? Yang pertama itu yang Gunung Lawu, yang kedua itu Gunung Merbabu. Ada alasan tersendiri nggak kenapa Gunung Lawu yang paling terfavorit itu? Karena ada cerita mistis di Gunung Lawu, Ada mistis. dan itu sudah terkenal di penjuru Indonesia. Wah, Mistis ya. wah ternyata ada cerita mistis ya di balik itu semua. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, stay tune di acara Tapak Negeri. Ya, segmen 3 siap. Kamera siap, sound siap. 5, 4, kill. Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami di acara Tapak Negeri. Tadi kan sudah menyinggung, kita menyinggung soal mistis, Mas. Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir di Bang Khalid. Iya. Ada hal menarik apa yang Bang Khalid alami, khususnya pas kemarinnya? Oh, itu pada tahun pendakian tahun 2018. Itu saya mendaki di Gunung Lawu lewat via Jemur Kandang. Itu pendakian dilakukan selama 3 hari 2 malam, dan dalam pendakian itu biasa-biasa saja. Terus ketika malam hari mendirikan tenda di pos 3, saya dan teman saya itu ada gangguan mistis lah. Kan jam 11 itu nggak ada orang. Tapi jam 11 itu saya mendengar ada segerombolan orang naik ke atas ke Gunung Lawu. Itu kalau perkiraan sekitar 20 lebih orang. Itu pokok di dalam tenda itu rame gitu mbak. Terus setelah itu saya masih berpikir positif, paling itu pendakian mau naik gitu. Terus besoknya saya kaget setelah membuka pintu tenda itu, ternyata cuma ada 1 tenda doang, 2 tenda bersama tenda saya yang ada di situ begitu. Berarti di pos cuma ada 2 tenda, Iya. yang Bang Khalid sama pendaki lain. Iya. Setelah itu saya masih berpikir positif, terus masih lanjut mendaki sampai puncak itu ke sore hari sampai puncak, sampai tempat camp. Itu di Mbok Yum, di tempatnya Mbok Yum. Itu kita berdua itu sudah kaget karena tidak cuma ada pendaki dua tenda, 8 orang pendaki dan saya dan teman saya itu. Jadi kaget lah, 20 orang tadi kemana rombongan tadi gitu. Setelah itu saya masih paling sudah naik ke atas begitu pikiran saya. Setelah itu lanjut itu malamnya saya alhamdulillah pada malam itu tidak ada gangguan apapun. Setelah keesokan harinya mau submit jam 5 pagi itu naik ke atas nggak ada siapa di atas. Kejadian sungguh bikin merinding ya. Iya. Ternyata udah gitu, saya kira ya nggak ada hal mistis gitu. Itu masih ada ceritanya mbak. Setelah saya turun gunung, saya mampir ke petilasannya makam Prabu Brawijaya V yang ada di Argo Dalem. Itu saya berfoto-foto. Setelah berfoto-foto kirim doa. Setelah kirim doa, kami berdua pamit terus turun gunungnya. Perkiraan dari pos Mbok Yum sampai pos 5 itu sekitar setengah jam. Itu saya dan teman saya itu 2 jam belum sampai. Itu terus setelah 2 jam belum nyampe, teman saya kan istirahat. Terus yang masih
berpikiran positif Positif, thinking oh. ya begitu. Kali aja salah jalur, terus kita akhirnya setelah berunding kita kembali ke atas lagi ke tempatnya ke dalam gitu. Setelah ke tempatnya ke dalam, ternyata di situ nggak ada jalan. Pada saat itu buntu, yang rumputan, nggak ada rute. Oh, gak ada Begitu. Berarti salah jalan ya. Iya, kemungkinan begitu. Terus setelah kejadian itu, saya sholat zuhur dulu di pos 5. Setelah itu kan sampai pos 5 setelah naik. Terus sholat zuhur di pos 5 itu, setelah sholat zuhur kita turun sampai jam 4 sore. Gitu. Sampai jam 4 sore kita kita laporan ke kru yang ada di pos pendakian. Setelah itu kita istirahat sejenak. Kita istirahat sejenak melihat foto-foto yang tadi difoto di Argo Dalam di puncak. Itu anehnya di Argo Dalam itu fotonya putih semua, tidak ada gambar. Berarti kayak cahaya putih. Langsung cahaya putih. Begitu. Begitulah yang cerita saya ini yang jadi Gunung Lawu. Begitu. Oke pemirsa, berarti dalam ingin melakukan pendakian kita harus lebih memahami betul ya mengenai alam dan harus memiliki pengetahuan yang sangat luas mengenai alam. Dan juga mempersiapkan peralatan yang cukup. Iya. Dan jangan lupa ya jika pemirsa semuanya yang ingin mendaki, jangan lupa untuk tetap berdoa. Ya, benar sekali. Oke pemirsa, tak terasa sudah 15 menit kita menemani pemirsa semuanya di sini. Dan pesannya untuk pemirsa yaitu tetap jagalah alam karena alam merupakan sebagian dari manusia. Baik, saya Tasya dan rekan saya Maya. pamit undur diri dan jangan lupa tetap tonton acara kami yaitu Tapak Negeri di hari Sabtu dan Minggu jam 11 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan sampai jumpa.